Halo, selamat siang. Kita ketemu di halaman inspirasi. Hari ini saya berada di SD Canisius Kenalan, sebuah tempat pendidikan SD ya, yang menarik bagi saya karena tempatnya maupun karena bagaimana sekolah ini dikelola. Nah, saya akan ditemani dengan seorang yang luar biasa hari ini. Beliau bernama Pak Yosef Onesimus Mariono. Selamat siang. Selamat siang, Mas Danang. Siang, Pak. Panggilannya Pak Simus, Simus ya, Pak Simus. Pak Simus tinggal di tempat ini atau tinggal di mana, Pak Simus? Saya tinggal di kota Jogja, tepatnya di Panembahan. Di Panembahan, Keraton. Ya. Jadi berapa kilo dari sini, Pak Simus? Dari sini 34 kilo. 34 kilo. Jadi kalau pagi hari ya bisa 50 menit sampai di tempat ini. 50 menit ya. Naik motor ya, Pak? Naik motor. Motor saja. Untung nggak naik bis ya? Nggak ada ya naik transportasi ke atas ini? Tidak ada. Yang paling murah ya motor. Pak Simus sudah berapa lama menjadi kepala sekolah atau guru di sini? Saya di sini tentu awalnya jadi guru ya. Saya tahun 2007 masuk di sekolah ini. Masuk 2007? Ya, 1 Mei 2007. Oke. Tanggalnya pas hari pendidikan ya, tanggal 2 Mei hari pendidikan. 2 Mei. Saya dipanggil untuk mulai masuk di sini, di sekolah ini. Itu. Jadi sudah 16 tahun lebih. 16 tahun ya. Dari sejak awal jadi guru, artinya sudah di sini awal jadi guru ya, Pak? Ya, saya pertama kali menjadi guru di tempat ini. Sebelumnya saya belum pernah mengajar, tapi saya punya aktivitas di tempat lain yang juga terkait dengan pendidikan, tapi bukan di sekolah. Nah, bukan guru. Bukan guru. Nah, waktu itu saya mulai 1 Mei itu melanjutkan satu guru yang waktu itu pensiun. Terus saya menggantikan di sini. Waktu itu juga belum dapat kelas, jadi masih hadir dulu, gitu. Gimana, Pak, rasanya jadi guru tapi di sekolah yang jauh ya. Yang kedua, lokasinya kan nggak mudah dijangkau ya, Pak ya. Tetapi ya memang ini berada di alam yang menyenangkan. Gimana rasanya? Ada rasa ada senangnya kah atau banyak dukanya kah? Rasanya gimana, ya, Pak? Pada awalnya saya menikmati. Meskipun saya belum pernah menjadi guru ya. Jadi sebelum saya masuk ke lingkungan sekolah gitu ya, saya tampilannya juga berambut panjang gitu ya. Terus mungkin tidak pas lah kalau jadi guru gitu ya. Tapi ketika saya harus masuk ke sekolah ini ya kemudian harus beradaptasi dan saya menikmati. Mengapa menikmati? Karena saya masuk ke sekolah ini menjadi guru itu karena ada yang pensiun ya. Jadi memang ada guru negeri yang mau pensiun, harus ada ganti. Dan waktu itu mencari guru untuk sekolah ini ya, mencari guru juga tidak mudah. Nah, saya merasa terpanggil waktu itu untuk saya mencoba untuk menjadi guru di sekolah formal. Itu. Nah, saya mencoba menikmati itu lebih karena sebelum saya menjadi guru saya sudah punya minat di persoalan pendidikan. Oke. Jadi saya punya minat di masalah pendidikan. Ini yang mendorong saya untuk mau terlibat, ya, mau terlibat. Maka bagaimanapun juga saya harus menikmati. Oke. Nah, ini sekolah formal itu ya. Dan waktu itu sebelum tahun 2007, ya saya sempatlah membaca bagaimana situasi pendidikan di Indonesia ya, secara umum di Indonesia itu
ya konvensional gitu ya. Ya, betul. Konvensional, kemudian suasananya masih juga yang Orde Baru, kurikulum sentris, ya, kurikulumnya dari pusat gitu. Sekolah tinggal ngikut saja. Terus gaya mengajar guru juga ya harus kayak gitu ya. Tidak dialogis gitu ya. Top down banyak gitu ya, top down, ya. banyak hafalan, manut buku gitu ya. Betul. Nah, situasi semacam itu yang menurut saya ini perlu perlu ada perubahan. Nah, kalau saya tidak ikut terlibat di sekolah formal, ya tentu saya nggak bisa berbuat apa-apa, gitu kan? Nah, saya harus melihat dan terlibat di sekolah supaya sekolah ini gimana sih, maksudnya anak-anaknya bagaimana, para gurunya bagaimana, kurikulumnya semacam apa. Tidak mungkinkah kemudian dibuat sesuatu yang yang berbeda dari yang tadi itu. Tidak mungkinkah melakukan perubahan. Itu yang kenapa kemudian saya merasa menikmati, karena saya membawa membawa visinya Pak Simus ya. Visi untuk dunia praksis pendidikan yang baru. Gitu Mas Ken. Artinya Pak Simus datang ke sini itu tidak merasa ternyata tempatnya seperti ini, kemudian tidak merasa ini menjadi sebuah musibah, tapi berkah ya. Tidak, karena berkah ya. Saya kan juga orang sini. Saya dulu tinggal 4 km dari sekitar ini. Gitu. Saya ngerti bagaimana situasinya, tidak jauh berbeda dengan tempat saya tinggal, dan saya hidup juga sama dengan orang yang di sekitar sini. Nah, ini bukan sesuatu yang baru bagi saya, jadi saya membawa sesuatu yang ini harus membuat yang berbeda. Itu jadi tidak ada semacam kaget atau enggak. Dan saya tidak merasa bahwa saya ditugaskan di sini, karena tadi itu ya, ada guru yang pensiun, saya masuk menggantikan. Jadi memang sejak awal sudah tahu dan saya di sini. Kalau kemudian waktu itu misalnya saya ditempatkan ke sekolah yang lain, mungkin saya juga tidak serta-merta menerima dan mau. Tapi karena ada sesuatu yang saya bawa, maka saya datang ke sini dan menikmati. Gitu, Sahabat Kanisius mungkin agak bertanya-tanya, kenapa saya menanyakan itu ya? Karena kalau ketika saya datang ke sini, akses jalan memang nggak mudah gitu ya. Akses jalannya sulit, lalu jauh dari kota, sehingga mungkin ada keterbatasan tertentu untuk sarana belajar mengajar itu. Dan di tempat ini benar-benar di samping jurang gitu, samping tebing ya. Tempatnya tinggi sekali, dan ini di samping tebing gitu ya. Jadi ini tempat yang unik, dan kemudian saya melihat ada percampuran budaya lokal di sini. Jadi ini menarik sekali. Ini yang mendorong saya untuk menanyakan ke Pak Simus ya, bagaimana perasaan Pak Simus dan lain-lain tadi. Baik, Pak Simus, kalau melihat dari kondisi geografis ya Pak Simus, lalu selain geografis juga orang-orang yang ada di dalamnya, maksudnya penduduknya, dengan mata pencaharian petani ya di sini ya, petani. Menurut Pak Simus, model pendidikan seperti apa yang paling cocok untuk anak-anak di daerah sini? Nah, ini pertanyaannya kok, maksudnya untuk mencari yang paling cocok, saya nggak tahu ya. Sorry, artinya paling cocok itu cocok di tempat ini, saya sendiri tidak bisa menjawab. Tetapi kita bisa menawarkan, lebih tepatnya menawarkan kira-kira modelnya seperti apa yang pas diterima oleh anak-anak di sekitar ini. SD Kanisius Kenalan ini sudah sekian puluh tahun ya. Kalau 2007 ya berarti sudah hampir 80 tahun sekolah ini ada.
berada di sekitar ini, di lingkungan masyarakat pedesaan, pegunungan, semua petani, petani gurun bahkan. Petani gurun. Petani gurun itu artinya penghasilannya sangat kecil. Kalau diukur lahan itu mungkin tidak lebih dari 3.000 meter persegi. Itu hampir 100% atau mungkin ada yang? Ya, saya kira 80% ya? Itu kepemilikan lahan tidak sampai 5.000 lah, rata-rata 3.000. Mungkin ada 1-2 yang sebagai petani cukup karena mungkin orang tuanya yang sudah berhasil atau pertaniannya juga berhasil gitu ya. Tapi secara umum adalah petani gurem. Dan kita tahu petani atau pertanian di pedesaan kan ini perkembangannya itu seret gitu ya. Artinya untuk hidup, untuk mencukupi hidup itu semakin kesini itu semakin susah. Nah, lalu ada pergeseran yang semula petani lalu menjadi buruh yang lain ya. Lalu juga pergi dari tempat ini mencari pekerjaan yang lain, urbanisasi dan seterusnya. Jadi secara background latar belakang sosial ekonominya sudah mungkin tidak menguntungkan bagi warga masyarakat di sini. Nah, ini situasi yang menurut saya perlu disikapi dengan dengan tepat oleh pihak penyelenggara pendidikan. Jadi bagaimana mereka yang kondisinya terbatas secara ekonomi, secara sosial juga, ini tetap mendapatkan layanan pendidikan yang baik, berkualitas, ya, murah tapi berkualitas. Nah, menciptakan ini kan menjadi tantangan, ya. Betul. Nah, apakah kemudian ini yang dimaksud cocok itu tadi, gitu kan? Ini salah satunya, itu salah satunya. Ya, maka perlu dicari sebuah tawaran, gitu ya. Nah, pendidikan itu kalau menurut saya ya bermutu, berkualitas itu ketika sungguh mengembangkan si anak didik itu atau mengembangkan masyarakat. Artinya dia bisa hidup gitu ya, bisa hidup dengan apa yang dia pelajari. Nah, menurut saya ini pendidikan. Nah, tentu ini menjadi tantangan yang tersendiri ya di dalam situasi yang seperti ini. Nah, apakah pendidikan yang ditawarkan oleh negara dengan kurikulum yang ada ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Tentu jawabannya bisa sesuai, bisa tidak ya. Karena juga tergantung dari prakteknya ya, gurunya dan seterusnya. Juga termasuk juga dari si penyelenggara pendidikan, artinya entah yayasan, entah negara. Ini bagaimana? Nah, waktu itu saya melihatnya ini belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan anak-anak. Meskipun juga di tingkat sekolah kan juga tetap ada hal-hal yang mungkin menjadi kekasan ya. Kalau anak petani ya berarti ada kebiasaan menanam atau apa gitu ya. Tapi kan itu mungkin hanya sekedar ini sisipan. Tapi materi pokoknya dari kurikulum kan yang begitu banyak itu, bahkan juga mungkin tidak relevan untuk anak-anak untuk hidup. Jadi beban materinya banyak bagi anak-anak. Jadi lalu kita berasumsi, wah ini memberatkan nih materi ini untuk anak-anak. Nah, maka perlu sebuah terobosan, mencari tawaran baru bagi anak-anak supaya mendapatkan pembelajaran sampai ke ilmunya gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kontekstual. Kontekstual. Gitu ya. Ya mulai dari nanti itu diterapkan dalam hidupnya, atau juga kontekstual dengan situasi lahan atau situasi kondisi geografisnya. Gitu ya.
di sekitarnya gitu ya. Jadi pembelajaran yang kontekstual ini lalu menjadi tawaran kami untuk anak-anak di sini. Nah, bagaimana yang diwujudkan tentu tidak mudah. Apa aja Pak? Yang kontekstual contohnya apa aja misalnya Pak Simus? Tapi sebelum ke situ saya mau ini dulu. Suasana belajar ya. Suasana belajar. Karena ini kita ngomong tentang pendidikan, tentang pembelajaran ya. Dan anak-anak yang tadi petani dengan latar belakang yang petani gitu ya. Sama-sama petani tapi kan situasi yang dialami kan beda-beda di rumah ya. Kalau ada 60 anak, 100 anak ya tentu akan berbeda-beda. Betul. Nah, yang perlu dicermati di awal adalah suasana belajar. Ini bagaimana? Anak-anak mungkin di rumah sudah situasinya terbatas gitu ya. Kemudian kalau di sekolah ketemu dengan yang gitu-gitu aja, kan jadi mesak gitu anak-anak itu tidak. Jadi kalau mereka nggak tertarik gitu ya. Nah, menurut saya pertama-tama adalah bagaimana mencipta suasana belajar yang menyenangkan di sekolah. Sekolah sebagai tempat anak itu berada setengah hari ya, dari pagi sampai siang, itu jangan sampai malah yang ditemui adalah ini bermasalah dengan teman-temannya atau tidak tenang, sering dibully gitu ya. Takut dengan gurunya. Itu penting ini ya. Ini harus dicermati dulu. Jadi bagaimana membangun suasana belajar yang menyenangkan. Apakah sekolah itu menjadi ruang yang nyaman. Anak-anak bisa mengekspresikan diri, bisa berkreasi, bisa bersosialisasi dengan baik dan nyaman atau tidak. Nah, ini menurut saya diciptakan dulu. Meskipun juga bisa berbarengan dengan bagaimana membangun yang kontekstual tadi. Itu. Maka pertama-tama kalau ini menawarkan sesuatu yang cocok, anak mengalami semangat nggak kita belajar ketika belajar itu. Ini belum soal tentang jiwa merdeka ya, baru nyaman nggak gitu ya. Nah, harapannya kalau mengalami situasi yang nyaman, nah jiwa merdekanya juga muncul. Nah, maka salah satu yang coba kami wujudkan itu sekolah harus menyenangkan bagi anak, termasuk bagi guru. Guru bagaimana mencipta suasana yang senang gitu ya. Relasi belajar guru murid yang ya nyaman itu tadi. Yang cair gitu ya. Tidak kemudian malah rasa takut yang ada. Itu bagaimana menciptakannya Pak Simus? Yang penting. Apakah itu memang mengalir karena ya sama-sama visinya sama dengan Pak Simus para guru ini, kemudian bisa dengan sendirinya menciptakan suasana yang nyaman dengan anak-anak. Cara mengajarnya juga mungkin berbeda ya dengan sekolah-sekolah yang pada umumnya. Itu apakah mengalir sendiri atau memang ada sesuatu yang dilakukan? Wah, harus ada sesuatu yang dilakukan ini karena di awal sudah ada ini ya. Tadi pemetaan situasinya bagaimana, ada bukan analisis ya, tetapi setidaknya mengertilah situasi kondisinya, lalu apa yang akan dibuat. Nah, kami kemudian mencipta setidaknya inilah bagaimana relasi guru murid itu nyaman dulu. Maka berdialog, bertanya jawab ini penting untuk membangun relasi dengan anak dan juga mengetahui apa yang dialami oleh anak. Nah, maka sengaja waktu itu ya sebagai sebuah terobosan mencipta sebuah tawaran baru. Kami buat forum anak. Jadi mungkin anak-anak ini jarang ya ditanya, atau mungkin jarang ada kumpulan anak gitu ya. Nah, ini anak-anak yang ada ratusan waktu itu, 100 lebih anak, kami tanya. Misalnya pertanyaannya, apa keinginanmu? Gitu ya. Kamu di sekolah ini ingin apa toh? Gitu. Atau kalau terkait dengan guru, menurutmu guru yang baik
guru yang menyenangkan seperti apa. Dibalik juga anak yang baik seperti apa. Gitu. Gurunya yang ditanya ya. Ya. Terus pembelajarannya apa? Gitu ya. Maksudnya yang menyenangkan bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan awal pemantik untuk mencipta dialog. Nah dari situ kemudian muncul banyak jawaban lah dari anak-anak. Saya ingin ada tari, ada menari di sini. Saya ingin ada musik gitu. Dan seterusnya. Jadi kami waktu itu 17 Agustus 2007 membuat forum anak. 2007. Pagi upacara memperingati merayakan 17 Agustus, kemerdekaan ya, kemerdekaan Indonesia. Lalu kami lanjutkan untuk ini supaya anak-anak juga merasakan kemerdekaan itu. Kami ajak berdialog apa yang mereka inginkan. Nah ini yang kemudian menjadi catatan kami untuk proses-proses selanjutnya. Membangun dialog ya dengan anak-anak. Iya. Ini berjalan sampai sekarang atau sekali itu kemudian sudah seterusnya bisa cair gitu atau tidak? Tentu sampai sekarang ya. Ini sesuatu yang harus selalu diperjuangkan, selalu dibuat. Jadi forum anak adalah ruang untuk anak-anak bisa menemukan dirinya sebagai subjek itu. Waktu itu kan forum anak dibuat pas peringatan kemerdekaan. Makna kemerdekaan ini yang kemudian sampai ke anak-anak juga. Jadi kami merefleksikan tentang kemerdekaan. Murid anak yang merdeka itu seperti apa gitu ya ketika di sekolah. Itu dalam perjalanannya dialog menurut saya tetap menjadi kunci membangun itu. Ya. Artinya kita semakin dekat dengan anak gitu ya. Lalu hal-hal yang muncul di forum anak menjadi pijakan untuk ditindaklanjuti. Sampai kemudian kami itu menemukan nama yang disebut Republik Anak Kenalan. Ini yang saya dengar dari luar ini ya. Republik Anak Kenalan. Anak Kenalan. Kami dulu tidak punya impian tentang itu, Republik itu, tetapi karena dalam prosesnya ya dari dialog-dialog di forum anak yang kami bangun setiap minggu ya, termasuk juga ketika di kelas menjadi guru membangun dialog dan relasi dengan anak ya. Nah ini harus dicipta komunitas anak ya, kelompok anak, forum anak jadi komunitas. Nah ketika sampai di situ kebutuhan akan komunitas ini organisasi kan tetap ada pemimpinnya gitu kan. Ya, betul. Ada pemimpinnya, ada programnya dan seterusnya. Itu organisasi. Nah, ada yang punya ide ini ketuanya disebut presiden. Waktu itu ya 2007 itu. Sekitar bulan November. Jadi pertama kumpul itu Agustus. Ini kan ada waktu perjalanan sampai 4 bulan ya, 3 bulan. Sampai muncul istilah presiden. Nah, presiden iki komunitasnya Republik iki. Republik Anak, Republik Anak Kenalan karena SD Kanisius Kenalan. Ya wagu waktu itu. Istilah ini wagu ya. Wagu ini didengar kalau disingkat RAK gitu ya. RAK. Tapi kemudian nama ini yang dipakai ya karena waktu terpilih presiden pertama, lalu juga disebut Presiden Republik Anak Kenalan, RAK gitu ya. Presidennya anak ya? Anak, ya. Ini waktu itu masih pakai voting lah ya. Dipilih, ada calonnya, kemudian dipilih suara terbanyak begitu. Jadi terus, anak-anak ini didorong untuk bagaimana mengorganisir anak-anak ya, karena dia sebagai pemimpin, dia harus kadang mewakili teman-temannya, kemudian memimpin rapat dan seterusnya. Terus juga membentuk siapa pembantu-bantunya, dibutuhkan apa saja, sehingga muncul menteri. Ada menteri-menterinya. Ya. Jadi mirip dengan negara ya. Iya, waktu itu ketika ketemu dengan nama Republik ini ya, lalu kayak bikin negara kecil gitu ya, negara ini di sekolah gitu ya. Nah ini semakin aneh toh, dan aneh tapi wagu juga lucu gitu. Tapi
ini tetap tetap dijalani. Kalau tadi saya tetap dinikmati sambil kemudian nanti dicari pasnya seperti apa. Maka temuan Republik Anak Kenalan tetap dijalankan. Anak-anak berproses. Disepakati setiap semester ganti presiden. Maka ada mekanisme pemilihan. 2-3 tahun kan ketemulah bentuk ini, format Republik Anak Kenalan dengan strukturnya, kemudian job desk-nya. Struktur itu ada presiden, ada kabinetnya yang di dalamnya ada para menteri, lalu ada tugas-tugasnya, apa saja yang diurusi, itu ketemu lah, ya, ketemu. Sampai kemudian juga menemukan mekanisme pemilihan pasangan presiden wakil presiden dengan pemilu gitu ya. Terus berproses. Itu nama ya, wadah untuk anak-anak. Yang lebih penting adalah aksinya, aktivitasnya. LAK itu ngapain toh gitu. Nah, tadi ide-ide yang muncul dari anak ini kan lalu mulai diwujudkan. Kalau anak-anak ingin ada tarian, berarti ada kegiatan menari. Kalau ada musik, ya berarti musik apa yang kemudian harus disediakan. Meskipun di sini dulu sudah ada kerawitan, gamelan, gitu ya. Saya lihat ada di ada gamelan. Itu sudah ada. Nah, yang belum ada apa ini, gitu ya. Maka dalam perjalanannya juga kami kemudian mencipta yang kontemporer. Kami tidak mempunyai alat-alat yang canggih, tetapi untuk bermusik bisa dengan barang bekas, gitu ya. Kami mencoba mengumpulkan barang bekas untuk dibunyikan. Nah, ini perkusi, gitu ya. Perkusi. Lalu saya lupa tahun berapa ketemu nama Black Kotek untuk musik perkusi. Black Kotek. Black Kotek. Black dan klotekan gitu maksudnya? Itu kan dari black yang dikumpulkan, terus klotekan itu ya kayu atau apa yang bunyi. Untuk Black Kotek gitu ya. Nah, ini kemudian dinikmati, maksudnya dimainkan. Kalau ada kesempatan itu tampil gitu ya, sebisanya. Sampai kemudian juga hadir pelatih yang dia drummer, lalu senang juga dan bisa membuat komposisi yang menarik. Nah, Black Kotek kemudian ini termasuk kas ya, karena barang bekas. Lalu hal yang perlu dibuat juga pemaknaan, memaknai Black Kotek ini. Nah, kami kemudian menemukan ini makna di balik Black Kotek ini. Kok disebut Black Kotek gitu ya? Nah, kami ini lalu jadi akronim ya, maksudnya biar jelek otak harus melek. Akronimnya otak harus melek. Biar jelek otak harus melek. Akronimnya Black Kotek. Black Kotek muncul duluan, tetapi kemudian kami mencari-cari apa ini maknanya. Nah, gitu ya, untuk dimaknai. Kami ini dalam bahasa saya menikmati. Kami yang di pinggiran mungkin memang jelek, rupanya jelek, apa penampilannya ya, mungkin juga segalanya ya, gedungnya dan sebagainya. Tapi otaknya kan nggak boleh jelek, harus melek. Ini spirit, luar biasa. Salah satu spirit yang kami temukan ketika kami mencipta ruang ekspresi kreasi bagi anak-anak. Ini baru salah satu ya, Black Kotek ini. Lalu ruang yang lain yang kemudian kami cipta ya, lalu muncul ada Lintang Menoreh untuk yang kegiatan menulis. Lintang Menoreh ya. Lintang Menoreh. Waktu itu awalnya mading sebenarnya, majalah dinding. Latar belakang tadi sosial ekonomi petani, maka ada ruang untuk anak-anak belajar bertani. Maka anak yang minat di pertanian kami padai Wiji Dukul. Ini juga ketemu maknanya, Winih Aji Tuwuh Tumungkul. Winih Aji Tuwuh Tumungkul. Tuwuh itu tumbuh. Bahasa Indonesia ya, Bang? Biji yang berkualitas itu akan
apa ya? Menghasilkan, menumbuhkan gitu ya. Kalau tumungkul itu merunduk, ini sebenarnya ngelu padi itu loh. Oh, ngelu padi. Semakin berisi semakin merunduk gitu ya. Nah, ini aji tuh tumungkul jedul ini ya gitu. Dari biji yang baik ini menumbuhkan sesuatu yang baik pula gitu ya. Itu kira-kira. Nah, wiji tukul gitu ya. Wiji kan dekat dengan pertanian, dengan bertani, dengan pangan. Itu. Baik. Luar biasa ya ini cara-cara yang dipakai untuk membuat anak-anak ini tadi ya, kita ngomongin suasana kan ya. Suasana. Membuat anak-anak semakin dekat dengan pengajarnya, kemudian mereka tidak terbatasi, mereka menjadi komunikasinya cair dengan temannya dan lain-lain. Ini berproses bersama, artinya kita ini ya melihat pergerakan anak itu bagaimana ini. Setiap hari kan pasti berbeda ya. Ini yang selalu kita baca, kita cair di situ, menemukan apa, diolah, wadahnya apa, ya gitu selalu dibuat. Tadi dua ya. Yang ketiga, kembang latar itu untuk anak-anak yang membuat karya, karya atau karya-karya estetika misalnya, kayak ini ya. Ini kan masuk di situ, kembang latar. Ya. Semua kami coba cari maknanya. Jadi sebuah nama itu punya makna, apalagi kan kita mendidik ya. Artinya tetap ada visi yang mau diwujudkan dari kelompok itu, dari komunitas itu. Kembang latar itu sungkem lan bekti marang Gusti lumantar karya. Karyo, kembang latar gitu ya. Itu akan nanti akan ketemu hal-hal yang baik, kemudian kita perjuangkan melalui dinamika bersama. Dan seterusnya, proses-proses untuk mencipta ruang yang dinamis bagi anak ini penting. Jadi pada awalnya kami mencipta itu dulu, komunitas anak ya. Anak itu menemukan ruang yang nyaman untuk bersosialisasi, untuk belajar, untuk terlibat di masyarakat, hadir di masyarakat. RAK mencoba ke situ. RAK, Republik Anak Kenalan, adalah memperjuangkan, merindungkan jiwa yang merdeka bagi anak-anak. Maka kami juga ada kayak lagu pendek gitu. Anak-anak Kenalan selalu ceria, membaca, menulis, terampil mencipta, agar kelak jadi insan merdeka. Itu selalu dinyanyikan sejak kami awal-awal ada Republik Anak Kenalan. Jadi RAK sungguh membawa, mengajak, mendorong, mencipta anak-anak mempunyai jiwa yang merdeka, menemukan dirinya. Itu. Ini hal yang pertama yang selalu kami perjuangkan. Luar biasa Pak Simus. Ini soal RAK sebenarnya masih banyak yang bisa saya tanyakan. Menarik sebenarnya. Termasuk ini yang ngomong ini anak-anak, tapi yang menjalankan juga guru-gurunya kan gitu kan ya. Artinya kok bisa ya terjadi situasi seperti itu? Artinya ini pasti pembiasaan yang nggak singkat ya, tapi terus menerus. Dan tapi komite masih ada ya Pak ya? Komite sekolah masih ada ya? Iya. Dan itu tetap berjalan ya? Beriringan begitu ya? Beriringan ya. Karena kan yang biasanya keputusan-keputusan diambil dari hasil rapat komite gitu kan. Tapi kalau sekolah ini saya lihat kan keputusan-keputusan dari hasil RAK. Ya. Jadi dua-duanya tetap jalan ya? Sekolah kan komunitas ya, banyak elemen di dalamnya. Ada anak, ada guru, ada orang tua, gitu kan, masyarakat. Guru berada di antara anak dan orang tua ini, dan masyarakat. Nah, guru harus menjadi organizer yang tepat untuk pihak-pihak yang ada di sekitar sekolah ya, utamanya anak-anak dan masyarakat. Nah, ini tetap harus dibangun ekosistem yang baik untuk pendidikan, apalagi ini pendidikan untuk tadi ya anak-anak yang petani ini, yang terbatas secara ekonomi, yang secara fasilitas juga terbatas, ini kan juga harus dibangun bersama ya. Komite juga bagaimana nanti didorong untuk semakin berdaya,
maaf karena hampir semua orang tua itu latar belakangnya petani, maka dalam hal organisasi mungkin juga ada keterbatasan. Maka ini pun guru juga punya peran untuk bagaimana mendorong komite ini hadir di dalam komunitas sekolah, gitu ya, komunitas pendidikan. Anak berdinamika, nah masa orang tua diam kan enggak, tetap harus juga bergerak. Mendukung mendukung. Ini harus sinergi, gitu. Sinergi, berkolaborasi, tidak hanya anak guru tetapi juga komite sekolah yang dari berbagai elemen tadi ya. Nah, maka tim guru, tim yang solid penting, perlu digarisbawahi ini. Jadi tim guru yang solid. Artinya pasti akan sering muncul ide, gagasan ya dari mana, entah dari anak, dari guru. Nah, ini yang selalu diobrolkan bareng, kemudian dieksekusi, dijalani dan konsisten. Nah, ini terus. Hal yang kalau tadi kita ngomong tawaran ya, yang cocok seperti apa? Ini yang tadi saya ceritakan ini baru terkait dengan suasana. Anak berkomunitas. Nah, dan berkomunitas itu juga harus belajar, gitu kan? Nah, sekarang pembelajaran model kayak apa yang akan dibuat? Nah, ini saya dengar ya, Pak. Ada soal tilik belik kayak gitu. Ini kan bagian dari pembelajaran ya. Apa itu tilik belik dan lain-lain itu? Nah, ini juga bagian dari proses kami menikmati tadi pembelajaran bersama anak-anak. Setelah RAK ini berjalan, artinya terbentuk dengan segala kelengkapannya gitu ya, program dan sebagainya. Nah, kami karena ini sekolah formal, kami garap pembelajaran. Saya di awal tadi juga mengatakan pembelajaran kita itu tidak dialogis, textbook dan sebagainya. Ini bagaimana sekarang diatasi, dibuat terobosan. Nah, kami mencoba mengeksplorasi sumber belajar yang ada di sekitar sekolah. Ya, sumber belajar. Jadi di sekitar sekolah pasti ada sumber belajar. Yang mungkin kadang kita nggak sadar ya bahwa ini itu kayak memang benda mati, bukan sesuatu yang bisa kita pelajari, menyimpan ilmu, bisa kita bedah gitu ya. Nah, kami di sini belajar bagaimana guru itu mampu mengambil objek pembelajaran lalu dibedah menjadi pembelajaran yang menarik. Maka kami mulai mengeksplorasi pembelajaran tematis, pembelajaran khas kami. Nah, ini bagaimana prosesnya? Nah, tentu kami ambil yang sangat dekat dengan kami, sangat dekat dengan kebutuhan hidup, dibutuhkan setiap hari. Ini yang kami tangani dulu. Nah, tentang delik-belik itu berangkat dari bahwa kami itu berada dalam lingkungan yang kurang air. Jadi masyarakat sekitar ini, dusun di sekitar ini, ini pada saat kemarau itu kekurangan air, maka harus ada dropping. Sumber air ada, tapi kecil, tidak mencukupi untuk warga masyarakat ketika kemarau. Nah, ini kan masalah, maksudnya bisa mengancam hidup kita, anak-anak itu untuk masa yang akan datang. Kalau air nggak ada, gimana? Nah, maka kami mencermati tentang air yang ada di sekitar kami. Kami eksplorasi belik-belik yang ada. Belik itu sumber mata air ya. Mata air. Yang ada di sekitar kami ini, tempat anak itu berada, tempat tinggalnya ya. Ada belik apa saja? Di mana ada belik? Kita identifikasi. Kita catat ya. Nah, lalu pada momentum Hari Air Sedunia 22 Maret, RAK ini bikin kegiatan untuk memperingati Hari Air. Nah, kita ke sumber mata air, gitu ya. Nah, terus ini judulnya apa gitu kan? Dinamanya apa gitu ya? Itu satu PR bagi kami ya sebagai pendamping, sebagai guru itu perlu mencari nama istilah supaya
nanti itu menarik. Ada sesuatu yang baru. Ngomong air biasa kan? Betul. Kita memperingati hari air, kita akan ke sumber mata air ya, itu biasa. Tapi kalau dengan istilah yang baru, lokal dan lokal, nah, lokalnya kan sini Jawa, desa gitu ya. Ini tentu lain kesannya. Dilihatnya perspektifnya lain. Maka muncullah Tilik Belik itu 2012. 2012. Hari air, anak-anak Tilik Belik. Nah, ini bukan sekedar datang ya, tetapi bagaimana Tilik Belik ini menjadi model pembelajaran. Model pembelajaran. Apa yang dilakukan di situ, Pak? Nah, guru, ya ini kalau sebagai aktivitas anak-anak inilah bisa nanti. Kita mau ngapain? Ya Tilik Belik, dia ngendi kono. Ya itu bisa. Tapi kontennya ya, isinya itu kan yang harus dipikirkan oleh guru. Kita di Belik bisa belajar apa gitu kan. Betul. Ketika kita bertanya ke anak pun bisa dijawab. Oh tentang ini bentuk belik. Oh bentuk belik. Bentuk maksudnya ini apa jenenge? Bentuknya itu loh. Bentuknya. Belik. Rupanya kayak ngopo toh gitu. Yeah. Nah itu kan wujudnya ya, seperti apa wujudnya, sekarang gitu kan. Kan nanti kan ada volumenya, dibangun dari apa, dibuat dari apa gitu ya. Letaknya di mana gitu kan. Identifikasi. Nah, ini kan jadi satu topik pembelajaran tersendiri. Hal yang lain masih banyak. Ada hewan, ada tumbuhan di situ. Hal yang sederhana juga, kebersihan belik itu bagaimana gitu. Terus sampai yang agak rumit itu tingkat keasaman air, warna air, tanah di sekitarnya itu tingkat kesuburannya bagaimana. Nah, ini yang agak rumit. Ini mirip model pembelajaran tematik ya? Ya, kami menyebutnya memang tematik tentang air, lalu objeknya belik. Lingkunganku belik gitu kan ya. Nah, itu menjadi proyek kemudian. Dulu ketika kurikulum Merdeka hadir, lalu muncul istilah Project Based Learning (PJBL). Nah, itu kami sudah melakukan itu ya. 2012 kami menginisiasi satu tentang Tilik Belik ini. Dan itu kami lakukan setiap tahun. Setiap hari air sedunia, RAK selalu mengadakan kegiatan itu. Guru membantu dengan mengemas sebagai pembelajaran, lalu aktivitas pembelajarannya jadi variatif setiap tahun. Ada orasinya, ada bikin poster, bikin doa, bikin lagu. Nah ini yang kami lalu mengalami pembelajaran yang dinamis. Tapi tahan dulu ya, Pak Simus, tahan dulu, nanti kita bahas lagi, tapi setelah yang berikut ini. Sudah banyak yang antri. Ya, nunggu Pak Simus ya kalau pulang ya. Siang. Selamat siang. Baik, kita lanjut lagi ya Pak Simus. Tadi kita sampai Tilik Belik ya, Tilik Belik, dan kemudian itu berkembang menjadi model pembelajaran di tempat ini. Nah, ada yang lain nggak? Ada. Jadi kami terus tuman gitu ya. Metu tumane. Bukan. Membuat lagi model yang kayak Tilik Belik tetapi temanya yang lain. Apa namanya, Pak? Nah, ini kalau Hari Bumi April ya. Memperingati Hari Bumi. Ini kan juga kita punya keprihatinan kan terkait dengan bumi, perubahan iklim dan seterusnya. Ini juga harus bagaimana supaya anak-anak paham tentang keprihatinan ini. Nah, maka harus diangkat menjadi pembelajaran juga. Nah, maka terkait dengan bumi, ya ini ada global. Di belakang saya. Ini salah satu peraga juga ketika kami memperingati Hari Bumi sekian tahun yang lalu. Nah, kami cipta Sabawana. Wana itu alas, hutan. Nah, di sini kan masih banyak ya. Berkunjung ke ladang, ke hutan gitu. Hampir sama dengan yang Tilik Belik objek belajarnya ya. Sabawana ini ya. Iya, tapi lebih terkait dengan tanah, tumbuhan. Ada objek yang masih lokasi ditentukan, anak-anak di sana
Brilliantka belajar di situ. Sama, cuma kalau tadi kan air gitu ya. Yeah. Ini untuk membangun kesadaran anak-anak supaya lebih peduli terhadap tanah sebagai tempat tumbuh ya, tumbuh pangan gitu ya, sumber kehidupan kita juga. Nah ini penting untuk disadari oleh anak-anak. Keprihatinan mendasarnya ini, selain memang nanti terkait dengan perubahan iklim, kayak gini semakin panas gitu ya, betul. ini perlu ditanamkan ke anak-anak. Bentuk kegiatannya apa, Pak Simus? Macul kah atau apa? Wah, enggak sampai gitu. Enggak. Tapi karena di sini itu sudah banyak lahan yang digarap, jadi ladang gitu ya. Maka perlu mengenali, memetakan lahan ini ada jenis tumbuhan apa saja. Jenis tanaman pangannya apa? Ya. Lebih ke sana ya? Lebih ke situ. Tanaman pangannya apa? Masih dibedakan lagi nanti, ada yang sayur, buah, atau apa, gitu ya. Atau tanaman yang umbi gitu ya. Terkait dengan tanaman kan banyak sekali nanti. Jenis rumput, jenis yang semak atau apa gitu ya. Ini juga terkait dengan warna tadi itu. Termasuk juga yang binatang di situ. Binatang yang di mana ini, udara apa, yang di dalam tanah apa gitu kan harus dicari juga. Sampai ke kesuburan tanah ya harus. Ini tingkat kesuburannya bagaimana? Nah, ini ada metode-metode yang nanti dipakai. Seputar itu. Ya, itu tentang Sabhawana. Nah, model yang lain, sumber belajar yang di sekitar kami, kalau saya sebutkan Candi Borobudur, karena ada Candi Borobudur, maka kami munculkan Darbe Candi, memiliki candi. Darbe Candi. Darbe, memiliki candi. Itu mahakarya yang luar biasa, banyak hal yang bisa kita pelajari, tidak cukup dikagumi, tetapi kita lihat, ya, kita baca, kita lihat, anak didekatkan ke sana. Nah, ini juga menarik, gitu ya. Hal yang lain terkait dengan, ada yang terkait dengan air juga, tapi di sungai. Nyawuk Kedung. Nyawuk. Yeah. Kedung Kedung itu air yang menggenang di sungai. Kedung bisa untuk ciblon, berenang. Nah, nyawuk air itu nyawuk kedung. Tuh, ini juga bagian dari kita memahami bumi tadi itu. Bumi dan air. Lalu Reman Peken itu kalau kami ke pasar. Jadi suka dengan pasar. Jadi anak-anak banyak hal bisa dilakukan di sana, entah jual beli, entah mengidentifikasi bahan pangan di sana. Lebih jauh lagi juga terkait dengan produksi pertanian di sini, macam-macam itu tergantung nanti capaian yang mau dibikin apa. Jadi Reman Peken itu tema, gitu ya. Tema yang lain Napak Tilas juga ada. Ini banyak tema-tema ya. Napak Tilas Barnabas. Nah, ini karena kami orang Katolik, dekat dengan Sendang Sono. Sendang Sono ada sejarahnya, siapa tokohnya yang berperan waktu itu. Barnabas Harikromo, katekis pertama. Nah, sosok ini yang kemudian kami gali. Lalu muncul Napak Tilas Barnabas. Jadi anak-anak memahami tentang sejarah ini, ya. Kalau kemudian karena kami Katolik ya, bulan Maria, lalu ada istilah Bekti Ibu. Anak-anak diajak ke Sendang Sono atau ke Gua Maria, melakukan kegiatan di sana sebagai bentuk bakti, gitu ya. Nah, ini cara-cara kami menanamkan nilai, menggali pengetahuan menjadi sebuah pembelajaran khas, gitu ya. Jadi pengetahuannya juga bertambah, metode belajarnya juga kena, tapi juga kontekstual. Dan ya konteks itu artinya sesuai dengan dunia lingkungan anak itu. Gitu. Saya tambahkan ada beberapa garapan yang kemudian jadi fokus kami terkait konteks, ya. Satu, kami sebagai orang Indonesia, ya pasti ya, orang Indonesia. Dua, sebagai orang Jawa, sebagai orang Katolik. Ya,
lalu sebagai petani. Ya. 4 hal ini menjadi hal yang harus selalu digali, dan anak-anak semakin apa ya, dekat, semakin tampak karakternya di situ. Oh, aku orang Jawa, aku orang Katolik, orang Indonesia, petani juga. Nah, identitasnya kan ini. Nah, ini yang kami garap melalui pembelajaran khas kami. Kami yang di pedesaan harus mengenal pertanian. Maka ada aktivitas tadi itu ya, tempat anak berdinamika Wijedukul gitu kan. Lalu nyambung juga dengan pembelajaran yang ada agraria. Lalu muncul tema-tema pembelajaran. Betul. Lalu karena kami di desa juga perlu ke kota gitu ya, maka muncul Mider Kutha. Nah, ini kan supaya anak tidak terkungkung juga di sini, tapi mengenal dunia luar. Nah, ini eksplorasi kami untuk mengelola pembelajaran yang kontekstual. Menurut saya ini jalan terobosan yang mungkin juga belum tentu cocok ya untuk anak-anak yang dengan latar belakang seperti itu, tapi bisa jadi tawaran. Tapi setidaknya kami masih memilih itu, mengembangkan, konsisten melakukan itu. Artinya ini sebenarnya sebuah inspirasi bagaimana sekolah lain dengan situasi lokalitasnya ya, nggak harus sama kan ya dengan yang terjadi di Kanisius Kenalan, kan nggak harus sama. Tapi mungkin juga perlu melihat situasi lokalnya dan bisa menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan ya, berdasarkan berbasis pada situasi lokalnya itu tadi. Betul, ini luar biasa, ya. Pak Simus. Nah, ini sekarang kaitannya ya Pak, karena kita kan sedang beralih ke kurikulum Merdeka. Ya. Apakah yang dilakukan oleh teman-teman para guru di SD Kanisius Kenalan ini kemudian juga klop dengan kurikulum Merdeka? Gimana Pak Simus? Nah, hadirnya kurikulum Merdeka kan baru berapa tahun yang lalu, 2020 ya, 2019, 2020, 20 karena ada pandemi, kemudian muncul apa itu namanya prototipe ya, prototipe untuk kurikulum PJJ, lalu bagaimana, lalu kemudian lahir kurikulum Merdeka. Betul. Saya yang mengalami proses dinamika di SD Kanisius Kenalan, waktu itu juga tidak membayangkan kemudian akan muncul kurikulum Merdeka. Ya, tadi saya sampaikan di awal bagaimana kami mencipta Republik Anak Kenalan dengan mengusung ini jiwa merdeka anak-anak itu. Itu ya. Nah, dari situ sebenarnya kemudian langsung gathuk ya. Gathuk ini. Kok kemudian pemerintah menelurkan kurikulum ini. Tentu dengan latar belakang yang analisis yang ini ya cukup ya untuk negara ya. Kalau kami kan hanya karena keinginan, kemudian dicoba bereksperimen dengan ala-ala kenalan gitu ya. Nah, ketika muncul kurikulum Merdeka, apakah ini? Nah, kami ada yang mengatakan juga ya, ini kenalan sudah merdeka lebih dulu ya, atau dimerdekakan lebih dulu sebelum ada kurikulum Merdeka. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya mungkin dari mungkin kesan atau perspektif tertentu mungkin iya, tapi kan dinamikanya apakah iya ini proses yang merdeka? Hadirnya kurikulum Merdeka memang memberikan keleluasaan bagi para penyelenggara pendidikan. Betul. Baik dinas atau juga yayasan, itu kan sebenarnya diberikan ruang yang cukup oleh ini kebijakan yang baru ini dengan kurikulum Merdeka. Namun bagaimana itu ditangkap ini masalahnya? Apakah kemudian keleluasaan ditangkap sebagai ruang untuk menemukan ruang belajar yang benar-benar merdeka bagi anak? Nah, ini menurut saya ada
ada faktor penentunya ini, gurunya bagaimana gitu ya. Kalau nanti maaf guru masih apa ya, masih konservatif setengah-setengah ya. gitu ya. Agak sulit ya. Apalagi mungkin memahami istilah merdeka juga apa berbeda mamanya, nanti kan jadi selenco juga kan, nggak ketemu itu. Kalau saya boleh menanggapi begini, apapun kurikulumnya ya, yang penting adalah anak ini mempunyai jiwa merdeka. Artinya kurikulumnya nggak perlu disebut kurikulum merdeka. Apapun model pembelajarannya, apapun kurikulumnya, kalau anak ini mengalami suasana yang merdeka, suasana yang menyenangkan, belajar, ya. Lalu merdeka, eksploratif gitu, itu lebih baik ya. Jadi jangan sampai nanti kurikulumnya merdeka, tetapi anak-anaknya tidak merdeka. Betul. Jangan sampai itu yang terjadi. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti ada yang salah ini di tataran apa namanya pelaksana. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, semoga yang dilakukan kenalan gitu ya, dilakukan kenalan dengan Republik Anak Kenalan, dengan pembelajaran KAS ini memang sesuai yang dimaksud oleh kurikulum merdeka itu. Dan kami selalu mencoba ya, para guru, anak-anak mencoba menggunakan keleluasaan ini. Pengalaman kami yang mungkin kami sebut 1 dekade gitu ya, kalau ini 2010 katanya ya, sampai 2020 kan 1 dekade. Ini mungkin cukup untuk dikembangkan lebih lanjut dengan model tematis, dengan model komunitas ya, sekolah komunitas ya, ada RAK, ada komunitas. Mungkin masih dibutuhkan yang lain. Nah, yang di kurikulum merdeka ini masih apa ya, kayaknya masih di tataran bagaimana memunculkan kokurikuler dengan proyek-proyek itu. Sementara pembelajarannya juga masih apa ya, jadi kayak terpisah gitu ya, ada kokurikuler, ada kurikuler. Kami berupaya untuk sudah memunculkan ini ada, artinya bahkan antara RAK sebagai komunitas dengan guru yang mengelola pembelajaran tematis jadi satu, cair. Tidak mudah memang ini, bagaimana mengintegrasikan dua hal ini. Nah, dengan kurikulum merdeka ini sebenarnya semakin terbuka keran ya untuk mengeksplorasi itu, dan kami punya tawaran pengalaman sebenarnya dengan 10 tahun ini bagaimana mengelola pembelajaran yang memerdekakan anak. Diawali dengan guru yang merdeka, anak yang merdeka. Itu Mas Danang. Oke, jadi sebenarnya sudah dari dulu sudah terimplementasikan malahan ya di kenalan ini, dan hadirnya kurikulum merdeka menurut saya kok malah menjadi legalitas ya ketika menjalankan ini. Wes ora setengah-setengah lagi ya, karena memang harus kayak gini kan gitu. Nah, kami berharap semoga semakin lebih jauh mengeksplorasi yang pendidikan kontekstual itu. Karena menurut saya pendidikan yang bermakna itu yang memang bisa membuat perubahan. Perubahan sosial tentunya. Bagaimana sekolah, pendidikan di situ hadir di masyarakat lalu membuat perubahan. Artinya apa? Ya harus mengenali masalahnya. Ada masalah apa? Itu yang kemudian dipelajari, dicari penyelesaiannya, terjadilah perubahan. Itu tidak mudah. Tapi kalau ada sinergi tadi anak, guru, orang tua, dan pihak-pihak lain yang bisa terlibat, ini sangat mungkin. Kalau sudah seperti itu, ini pendidikan yang memerdekakan. Menurut saya begitu. Oke, terakhir Pak Simus ya, terakhir. Saya ingin tahu apakah Pak Simus punya harapan ya untuk sebenarnya untuk guru bisa, tapi juga untuk model pendidikan di Indonesia. Apakah ada harapan? Silakan pilih salah satu. Bisa untuk guru, harapan Pak Simus untuk guru, para guru atau calon guru, atau model pendidikan di Indonesia
Pak Simus tuh ingin ada perubahan seperti apa? Ya, tentu saya punya harapan dengan pengalaman lebih 10 tahun saya terlibat di sekolah formal ya. Ini kan salah satu sekolah formal. Ya semoga pendidikan menemukan tentu memang yang diharapkan ya, tentu pemerintah juga berharap pendidikan itu menjadi agen untuk transformasi gitu ya, itu jelas. Tapi kan praksisnya tidak gampang menurut saya. Nah, menurut saya salah satu kuncinya adalah guru. Maka saya berharap teman-teman guru itu ya, dimanapun dia berada, itu pertama kenali dulu anak, dunia anak itu bagaimana, mengenali anak semakin menemukan dirinya, artinya memang diberikan ruang untuk berekspresi. Yang kedua, guru juga harus berani, mampu mengenali masalah yang ada di sekitar dunia anak itu, di lingkungan masyarakatnya, lingkungan alamnya. Nah, itu harus dikenali apa masalahnya. Nah, kalau ketemu masalahnya, ambillah itu kemudian dieksplorasi menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, supaya itu tadi nyambung sesuai dengan kebutuhan anak, kebutuhan masyarakat. Nah, ke depan kan kita berhadapan dengan tantangan yang luar biasa ya, alam, bumi, kita sekarang merasakan yang begitu panas ini kalau 20-30 tahun lagi akan semacam apa kalau tidak ada perubahan mendasar dari pola hidup kita. Jadi bagaimana kemudian pendidikan mampu sungguh-sungguh mengubah pribadi itu, mencipta dunia yang lebih baik ya. Setidaknya dirinya sendiri, lalu komunitasnya. Nah, peran guru sangat penting ya, bagaimana bisa hadir di situ, menemani dan menginspirasi anak-anak. Mungkin itu. Nah, semoga percikan kecil dari Menoreh ini, SD Kanisius Kenalan ini ada di Bukit Menoreh ini ya. Semoga bergema juga ke Nusantara itulah. Artinya Pak Simus melihat bahwa sebenarnya sistemnya mau bagaimanapun, guru memegang kunci. Ketika gurunya itu kreatif, lalu berani mengubah, mendobrak sesuatu, itu hasilnya pasti akan lebih maksimal ya, dibandingkan ketika ada sistemnya tetapi ya dijalankan biasa-biasa saja oleh para pengajarnya gitu ya. Artinya guru menjadi peranan penting. Iya Mas, guru peranan penting ya, punya spirit yang kuat, berani bernyali untuk membuat inovasi, berani menangani masalah-masalah di sekitarnya, menginspirasi anak-anak yang dekat dengan anak, berkomunitas dengan anak, membuat perubahan bareng-bareng, membuat gerakan. Mungkin itu. Baik Pak Simus, terima kasih banyak Pak Simus. Kita sudah cukup lama, mungkin hampir 60 menit kita ngobrol di podcast hari ini. Sekali lagi terima kasih atas inspirasinya dan atas SD Kanisius Kenalan yang juga sungguh inspiratif ini. Mudah-mudahan SD Kanisius Kenalan juga menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain yang ada di Indonesia. Terima kasih. Selamat siang Pak Simus. Selamat siang Mas Danang. Terima kasih. Terima kasih.